Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Baru aja kita saksikan race MotoGP Mugello 2025 yang akhirnya dimenangkan oleh Marc Marquez. Jadi pada dasarnya Marc Marquez kemenangan balapan Grand Prix ke-93 selintas kelas, artinya semenjak dia dari kelas bawah GP125 ya, sampai di Mugello ini, di kelas MotoGP ini. Ini sebuah angka yang menarik sih, setelah pole position ke-100 kemarin juga di Mugello, akhirnya Marc Marquez atau MM93 berhasil menorehkan kemenangan ke-93 di tanah Mugello yang selama ini adalah memang merupakan tanah atau sirkuit ya, kebanggaan Ducati, yang dimana Ducati punya banyak banget sejarah kemenangan di sini. Termasuk salah satunya adalah teammate atau tandemnya Marc Marquez sendiri atau Pecco Bagnaia. Race balapannya sendiri diadakan dalam keadaan trek yang kering dengan temperatur permukaan trek itu bisa sampai 48 dan 50 derajat Celcius. Awalnya sekitar 50, sekitar turun sampai 48, 47, tapi itu termasuk ya cukup panas, walaupun ya akhirnya pembalap itu mayoritas menggunakan ban belakang soft, semuanya pakai soft, sementara ban depannya itu mayoritas pakai medium, kecuali dua pembalap dari KTM Red Bull, yaitu Acosta dan Binder yang menggunakan ban medium. Dan nggak terlalu ini ya, nggak terlalu efeknya nggak terlalu signifikan ya penggunaan ban hard ya, terutama ya untuk yang KTM Red Bull ya, Acosta dan juga Binder. Nah, yang menarik adalah ini tuh memang sepertinya semua pembalap itu udah menyangka bahwa balapan di Mugello dengan sirkuit yang bisa dibilang flowing ini menjanjikan balapan yang akan luar biasa, akan banyak penuh overtake kalau memang posisinya mereka adalah close racing, dan memang kejadian. Bisa dibilang selama 7 lap awal itu balapan itu sangat seru teman-teman sekalian, berganti-ganti kepemimpinan di awal-awal antara Marc Marquez dengan Pecco Bagnaia, sampai akhirnya di lap-lap sekitar 6-7 itu Alex Marquez yang awalnya melihat pembalap dari arah belakang, akhirnya melihat dua pembalap fight ya, yang dimana Ducati Lenovo pada balapan Mugello ini menggunakan livery khusus merah api kayak gitu. Ini akhirnya bisa nyodok ke depan. Bahkan sempat Marc Marquez itu sempat turun ke posisi 3. Nah, setelah itu fightnya sih hampir selama beberapa lap fight antara Marc Marquez dengan Alex Marquez, namun tidak seseru ya, atau tidak segahar, tidak segarang dari fight antara Marc Marquez dengan Pecco Bagnaia. Saya mungkin bisa belasan sampai mendekati 20 kali ya saling overtake antara Marc Marquez dengan Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia kelihatan banget kuat banget di sektor 1, sementara Marc Marquez itu mencoba untuk bisa membayar di sektor 2 dan 3, terutama di sektor 4, terutama di tikungan terakhir. Seperti kita ketahui, memang Mugello ini memang spesial dan banyak banget ya, kalau saya pernah bilang ya, Mugello ini banyak banget kryptonite-nya buat Marc Marquez. Banyak banget ya, dimana tikungan kanan sekarang merupakan sebuah kryptonite buat Marc Marquez. Nggak kenceng Marc Marquez di sini, cuman dia harus membayar dengan cara dia masih kenceng di tikungan kiri. Dan Mugello ini menariknya adalah walaupun ada banyak tikungan kiri, namun hanya satu tikungan kiri yang proper yang bisa mengemulasi kekuatan dari Marc Marquez di tikungan kiri, yaitu tikungan terakhir. Dan kita bisa lihat ya, beberapa kali, sering banget sih, kalau misalkan dia fight baik itu melawan Pecco Bagnaia dan juga Alex Marquez, Marc Marquez itu menggunakan kekuatannya di tikungan kiri 15 untuk bisa overtake baik itu Pecco Bagnaia dan juga Alex Marquez. Dan itu kejadian banget, dan walaupun mungkin di ujung tikungan 1 San Donato dia kalah, cuman biasanya di tikungan 15 Marc Marquez bener-bener sangat kuat gitu ya. Beberapa kali dia juga kuat juga di sektor 1 ya, San Donato ke depan, khususnya di mungkin di lap-lap akhir dia kuat lagi di situ. Sementara ini Pecco Bagnaia yang diharapkan ya paling enggak ya finish podium di P3 gitu ya, akhirnya malah di tikungan mungkin di lap-lap terakhir bahkan ya di overtake sama Fabio Di Gia. Belum ada
keterangan dari Pecco Bagnaia. Namun saya pikir ini merupakan salah satu imbas ya, mungkin fight dekat close racing dengan Marc Marquez di 7 lap awal itu menghabiskan ban sih kayaknya sih ya, terutama kalau kita ketahui dengan temperatur di atas 45 derajat ya, terus habis itu ban belakang soft. Saya perkirakan memang ban belakang dari Pecco mungkin bisa habis duluan. Kita akan dengerin nanti sebenarnya kayak apa Pecco. Balapan ini juga bisa dibilang memang balapannya Ducati banget. Terus habis kita bisa lihat lagi fight di depan itu non Ducati. Itu awalnya adalah Maverick Vinales, cuman Maverick Vinales akhirnya nggak kuat, dia crash karena terbentur ya, kena kontak oleh Franco Morbidelli, yang akhirnya Franco Morbidelli pun diganjar 1 kali long lap penalti. Ketika dia melakukan penalti tersebut, dia nginjek hijau-hijau, which artinya dia gagal melakukan long lap penalti, sehingga pada dasarnya total Franco Morbidelli melakukan 2 kali long lap penalti. Balapannya seru banget, khususnya di 7, saya pikir 7 ya, itu bener-bener fight Pecco Marc banget gitu ya. Pecco bener-bener nggak mau kalah, dia kalau di overtake ulang, artinya lu jual gue beli, lu jual gue beli. Marc Marquez juga seperti itu. Alex Marquez melihat dari belakang posisi fight antara Pecco dan Marc Marquez, dan dia mencoba untuk mencari kesalahan keduanya, walaupun pada dasarnya baik Marc maupun walaupun Pecco Bagnaia tidak melakukan kesalahan sama sekali di 7 lap awal tersebut. Fight-nya benar-benar seru, dan ini mungkin salah satu yang ditunggu-tunggu oleh pencinta MotoGP saat ini. Fight antara Marc Marquez dengan Pecco Bagnaia di atas motor yang sama. Terus abis itu di dalam racing suit yang warnanya sama, kekuatannya sama, timnya sama, semuanya sama. Dan kelihatan memang secara umum Marc Marquez masih bisa dibilang unggul ya di sini ya. Beberapa kali fight akhirnya Marc Marquez bisa menang di sini. Ini merupakan tadi ya pole position ke 100 yang dilanjutkan dengan kemenangan Grand Prix ke 100. Setelah sebelumnya Marc Marquez juga menang di balapan sprint. Bisa dibilang sih cukup sempurna ya, walaupun di warm up akhirnya Marc Marquez tidak menjadi yang tercepat, karena tercepat adalah Marco Bezzecchi. Di sini pun Aprilia juga cukup bagus gitu ya, dan Ducati sendiri sih menghadirkan homologasi aero body kedua. Walaupun akhirnya Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia tidak menggunakan aero body kedua ini, yang dimana winglet depannya agak sedikit melekuk, terus habis itu side podnya agak sedikit slim, dan juga downwash ductnya agak sedikit lebar dari inletnya. Yang pakai malah Fabio Di Giannantonio, yang akhirnya pede pakai kombinasi dari aero body yang homologasi kedua ini. Dan akhirnya Fabio Di Giannantonio akhirnya bisa finish podium 3 ya. Congrats buat Marc Marquez, Alex Marquez, dan juga Fabio Di Giannantonio. Buat Pecco Bagnaia sendiri, ini fight-nya juga cukup kuat, mengartikan bahwa pada dasarnya dia tidak lagi mengalami permasalahan seperti yang sebelum-sebelum ini mengenai masalah front end. Tinggal mungkin ke depan kita akan lihat makin banyak lagi fight-fight seru close racing seperti ini. Itu aja teman-teman sekalian, review singkat pasca balapan race MotoGP Mugello 2025 yang akhirnya memberikan Marc Marquez kemenangan ke-93 setelah pole position ke 100-nya. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.